Kembali bersama saya Syarifah Rahma langsung dari perhelatan Batik 2023 di Nusa Dua Bali dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Honesty Bashir selaku Director of Group Business Development Telkom Group. Pak Honesty apa kabar? Baik, Mbak. Terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia. Pak Honesty tadi berperan ya Pak sebagai salah satu speaker di acara Batik 2023 ini. Tadi ada banyak sekali poin menarik yang Anda sampaikan Pak. Tapi mungkin bisa dijelaskan secara singkat tadi poin-poin yang Anda sampaikan itu seperti apa? Jadi emang event batik ini memang tempat berkumpulnya para player lah di telco industri dan IT juga. Nah, ini juga kita ngelihat bahwa ada persamaan tantangan yang dihadapi industri ya. Dan itu sangat fundamental gitu kan ya. Kita ngelihat negatif headwind-nya, price war, data udah jadi komoditi. Kemudian pemain OTT yang dia berbisnis di platform kita. Revenue melambat pertumbuhannya gitu kan, profitability juga turun. Sementara teknologi baru muncul, itu spending capex lebih tinggi dari sebelumnya. Dan di other side, marketnya juga belum siap. Jadi kita mah harus selektif banget gitu kan. Nah, inilah yang buat kita akhirnya, karena kita sama-sama memiliki permasalahan yang bersama. Nah, belajar dari pandemi, emang butuh kolaborasi bersama. Jadi emang batik event ini emang kita peruntukkan untuk kita bisa sharing experience lah. Bagaimana kita mengatasi semua tantangan itu, inisiatif apa saja yang sudah dilakukan. Kita saling belajar, kenapa ada yang sukses, kenapa ada yang gagal, gimana mereka beradaptasi dan segala macam. Jadi ini yang memang strategik sekali ya, banyak insight yang kita dapat dari semua partisipasi dari baik itu dari telco industri, dari IT playernya, dari konten, dari media dan segala macam seperti itu. Oke, tapi apakah dari tadi diskusi yang sudah berlangsung ini sudah tercipta satu konklusi begitu Pak? Tadi seperti apa upaya ataupun juga strategi menghadapi berbagai kondisi dan juga permasalahan yang saat ini juga dirasakan bersama oleh industri telekomunikasi? Ya, saya pikir kita nggak akan pernah sampai ke conclusion ya, karena memang dinamik sekali ya. Baru saya selesai kita dengan satu permasalahan, udah muncul lagi kan respon dari permasalahan tersebut. Makanya event-event seperti inilah kita manfaatin untuk recent progress lah. Mungkin kayak Indonesia lah, Telkom lah terutama kan. Pada saat kita ngomong tentang Five Bold Moves itu ya, inisiatif kita tentang bagaimana integrasi dari fixed broadband dengan mobile broadband, udah ada tempat lain yang sudah melakukan. Ada yang bagus, ada yang enggak. Kita belajar. Dan juga ada negara lain yang sudah ngomong tentang 5G deployment. Kita juga masih sangat selektif karena demand-nya juga belum siap. Jadi memang conclusion itu sangat dinamis ya. Hari ini jadi kesimpulan, ya mungkin besok udah berubah lagi. Tapi dengan adanya diskusi seperti ini, kita saling mengisi kan, saling berbagi pengalaman. Dan ujung nanti mungkin create lah business opportunity, apakah kolaborasi bersama dan sebagainya gitu. Oke, at least tahu terlebih dahulu begitu Pak ya, seperti apa kondisi satu sama lain Iya, begitu ya benar. Pak Honesty. Nah tapi tadi sebelum kita membahas lebih lanjut ya Pak ya, tadi terkait dengan poin-poin yang disampaikan di sesi diskusi tadi. Tadi Anda sempat menyebutkan juga five bold moves, ini Ya. adalah langkah strategi yang diambil oleh Telkom begitu ya untuk menghadapi kondisi yang ada saat ini dan juga menjadi satu strategi kunci penting bagi perusahaan untuk memposisikan diri ya Pak Ya, ya. ya. Nah mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu seperti apa sebetulnya five bold moves ini Pak? Ya, jadi memang bagian dari cara kita menjawab perubahan yang terjadi di industri ini gitu kan, dan sangat cepat. Digitalisasi itu sudah merupakan tema umum kan, dan suatu keniscayaan lah. Itu kan disruptif sekali. Pertanyaannya kita mau terlibat dari sekarang, mau menunggu nanti, ya itu kan harus kita jawab sendiri. Sehingga memang di Telkom sendiri pada saat kita melihat kondisi market yang sudah berubah, kita sudah pastikan segera Telkom harus bertransformasi dari telco company ya, telco company menjadi digital company. Sehingga kita sudah punya portfolio direction, ada 3 pilar gitu. Dimulai dari digital connectivity, digital platform dan digital services. Nah, bagaimana semua portfolio direction ini bisa kita terjemahkan dalam bentuk operation gitu kan. Sehingga muncullah Five Bold Moves inisiatif itu ya, mulai dari FMC yang integrasi antara fix dengan mobile, kemudian kita ada yang infraco ya bagaimana kita bisa memonetize aset-aset fiber network kita, data center, kemudian B2B IT services untuk enterprise segmennya, dan terakhir adalah bagaimana kita bisa melakukan banyak inovasi development untuk digital seperti itu. Oke,
Tapi mungkin bisa dijelaskan Pak dari sudah mulai diterapkannya strategi Five Bold Moves ini sendiri dan juga evaluasinya sejauh ini Ya, dan bagaimana Anda melihatnya? Tadi sekali lagi kan Anda sempat sebutkan Pak bahwa perkembangan ini terus terjadi ya, di industri digital dan juga telekomunikasi. Kemudian seperti apa akhirnya langkah atau strategi Five Bold Moves ini tetap bisa relevan dengan kondisi yang ada sejauh ya, ini Pak? ya. Ya sebenarnya kan strategi yang kita lakukan ini kan bukan satu hal yang baru. Ini juga kita juga melihat apa yang terjadi di tempat lain ya, di pemain-pemain lain ya. Bahwa temanya itu adalah digital connectivity, platform service, itu tadi yang dibicarakan banyak speaker gitu kan. Cuman memang bagaimana suatu perusahaan mengimplementasikannya itu beda-beda kan, tergantung dengan mereka mulai dari mana. Nah, Telkom ini kan kita kan sangat kuat di connectivity gitu kan. Mau tak mau semua transformasi menuju transformasi itu harus berawal dari DNA kita tadi itu, connectivity gitu, kayak infrastructure. Nah, ini yang harus kita isi, makanya kita mulailah satu persatu. Kalau kita ngelihat dari Five Bold Moves itu tuh nggak semuanya itu kita memiliki DNA-nya. Ini kan tantangan terbesarnya gitu kan. Nah, pertanyaan berikutnya, kita mau kembangkan sendiri ya, mau kita develop ya, build in atau kita buy gitu kan. Nah, kita akan lakukan kombinasi lah. Ada yang nanti kita kembangkan sendiri, tapi kebanyakan nanti mungkin kita akan berpartner gitu loh. Karena emang kalau kita kembangkan sendiri risiko terlalu tinggi. Talent capability kita tuh belum sanggup seperti itu. Sehingga kita harus mengundang talent-talent yang dari luar yang mereka sudah ready dengan industri ini untuk memix DNA kita sendiri sehingga kita bisa lebih siap untuk memasuki transformasi digital itu gitu loh. Tapi mungkin bisa dijelaskan Pak rinci begitu ya, tadi bagian mana yang membutuhkan kerjasama dengan pihak lain dan bagian mana yang sebetulnya semuanya bisa dilakukan oleh Telkom sendiri Ya, Pak? sebenarnya semuanya memang butuh kolaborasi sebenarnya gitu kan. Walaupun memang ada yang fully dalam grup ya, seperti itu FMC. FMC ya kita dengan Telkomsel, ada Singtel, tapi kan itu kan dalam grup sendiri. Data center nggak mungkin lah kita sendiri kan, karena itu juga sebenarnya portofolio baru bagi kita gitu. Maka kita ada nanti rencana untuk melakukan partnership strategi inorganic inisiatif ya dengan pemain yang lebih matang. B2B IT service kita juga nggak kuat di sana. Kita mungkin kalau kita ngomong segmen enterprise, kita lebih banyak ngomong tentang connectivity kan. Tapi gimana tentang sistem integrasinya, managed servicesnya dan lain-lain itu kita mungkin memang harus belajar lagi. Apalagi kalau kita ngomong ke platform, kita ngomong tentang konten gitu kan. Kita ngomong digital company, ya mau tak mau semuanya membutuhkan partner. Jadi memang di sisi kita sendiri transformasi ini memang ada yang sifatnya adalah konsolidasi, artinya kita mengoptimalkan yang ada di dalam, tapi ekspansi melalui inorganic inisiatif ya. Kita akan lakukan strategic partnership, mungkin nanti pada saatnya kita akan unlock ya, apakah melalui strategic investasi ataupun melalui ke IPO mekanisme. Artinya emang menurut saya sih mau tak mau emang Telkom membutuhkan partner untuk itu dan kita sangat welcome lah dengan selama memang kita memiliki visi yang sama dan konsepnya long term. Kita nggak mau hanya short term ya, kerjasama itu short term, tapi memang long term. Kita harus mengembangkan mutual benefit dari masing-masing yang kita miliki. Jadi nggak hanya sekedar kayak buyer and seller gitu kan, lebih ke long term partnership seperti itu gitu. Nanti kita akan tanya lebih lanjut begitu ya Pak Onesti, nanti kira-kira sebetulnya spesifiknya ya perusahaan seperti apa sih yang dijajaki untuk bekerja sama dengan Telkom, kemudian dalam bidang apa saja, namun kita akan jeda terlebih dahulu Pak Onesti. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia, kami akan kembali sesaat lagi.